warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Saida dari program studi pendidikan geografi FUPK. Tujuan dari video ini yaitu pengenalan lapangan persekolahan atau PLP. PLP ini saya lakukan di Manima Bogor. Mau tahu bagaimana PLP saya di Manima Bogor? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yusi Suswanti Kusuma lebih lengkapnya. Saya di sini kebetulan diberi kepercayaan sebagai wakil kurikulum. Struktur kepemimpinan sekolah ini seperti apa? Untuk kepemimpinan yang dipimpin oleh Pak Cep Amar ini memang cukup bagus ya, artinya memberikan sesuatu yang baru, yang awalnya mungkin di sini kedisiplinannya agak kurang. Ketika beliau datang memang langsung kedisiplinan utama itu ya, kedisiplinannya baik dari gurunya maupun siswanya. Siswa lambat tidak boleh masuk, gurunya pun demikian. Guru tidak terlambat masuk, harusnya kan jam 7 masuk, misalkan gurunya lambat 10 menit, otomatis harus di luar tidak boleh masuk, nanti boleh masuk setelah jam berikutnya. Tapi kalau siswa dipulangkan. Tadi kan tidak disiplinnya sangat tinggi. Ibu bagaimana cara mengimplementasikannya kepada mereka agar mereka tuh dapat mengerti gitu? Bisa dipahami. Oke. Jadi kepada teman-teman kerja ya, rekan-rekan kerja pada awalnya mungkin agak sulit karena mereka terbiasa yang tidak terlalu disiplinnya. Wah begini ya, agak kaget lah. Itu biasa yang namanya di bidang pekerjaan, pasti ada yang pro dan kontra, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tapi ya kita pelan-pelan saja pendekatannya secara persuasif. Bagaimana mendekatkan bahwa disiplin itu memang penting, akhirnya lama-lama ya mereka akhirnya. Ini kan sekarang lagi penerimaan siswa baru ya, siswa sudah selesai sih. Bagaimana Manima ini mempunyai karakteristik seperti apa gitu untuk menerima peserta itu sebagai siswa yang diterima? Untuk siswa baru, untuk tahun pelajaran 2020-2021 kita menerimanya melalui online ya, pendaftarannya online. Lalu kita melaksanakan ada 2 tahap. Yang pertama adalah pendaftaran, lalu yang kedua tes. 3 tahap maaf ya. Yang pertama pendaftaran, yang kedua adalah tes online. Tes online-nya akademik, yaitu mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan PAI. Nah, disaringlah dari sekian ratus siswa yang tersaring 250 kalau nggak salah ya, itu yang masuk untuk tahap gelombang 1. Nanti ada tahap berikutnya yaitu tes psikotes untuk penjurusan IPA, IPS, dan bahasa. Kita ada 3 jurusan. CBT sih kalau tahun lalu, tapi tetap di sini. Kalau sekarang CBT-nya masing-masing di rumah gitu. Ibu kalau kegiatan rutin seperti upacara, upacara hari besar atau upacara pemerintah itu di sekolah ini biasa dilakukan rutin atau ya itu wajib, karena apalagi kalau sudah ada edaran itu harus kita laksanakan. Kita kan negeri ya, kalau statusnya negeri memang wajib. Hari Senin tentu saja setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Kalau ada hari-hari besar lainnya ya juga tetap kita melaksanakan. Entah kalau 17 Agustus biasanya suka di kecamatan, biasanya kan ada undangannya. Tapi kalau misalkan memang yang bisa dilaksanakan di sini, kita laksanakan di sini. kalau misalnya rapat itu Bu, kayak rapat untuk menentukan kenaikan atau lulusan itu diadakannya di awal atau di akhir semester, dan itu diadakan rutin atau tidak? Oh tidak, sudah ada itunya ya, sudah ada rencananya sudah jelasnya. Kalau
namanya rapat kenaikan kelas schedule-nya sudah ditentukan jauh hari, bahwa nanti ketika kita mau kenaikan kelas ada rapat dulu terlebih dahulu, kriterianya apa saja nanti itu sudah dijadwalkan. Hal positif yang di Mani Bogor ini, hal positif yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti apa Bu? Kalau Ibu lihat sih kebiasaannya sekarang, terutama lihat dari sekarang ya, di 1 tahun 2 tahun terakhir ini, yaitu tadi kedisiplinan sudah mulai meningkat. Lalu faktor kebiasaan anak-anak yang setiap hari Jumat sudah melaksanakan sholat duha bersama di lapangan, lalu ada tausiah, itu juga membentuk karakter secara akhlaknya juga lebih baik. Terus kalau Ibu bandingkan dengan sekolah sekitar ya, dari segi sopan santun masih insya Allah sih lebih baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Widya Utami. Saya mengajar geografi di Mani Bogor dari tahun 2015. Kebetulan saya juga alumni dari FKIP Geografi UHAMKA ya. Saya angkatan 2014. Ada yang kayak Bu Yusi gitu. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru geografi di Mani Bogor? Dari tahun 2015 ya, 5 tahun dengan tahun sekarang. Ibu mengimplementasikan seperti peraturan di sekolah ini agar siswa itu memahami dan mematuhi. Saya guru BP kebetulan, tugas tambahannya ya. Jadi saya pernah jadi wali kelas, saya pernah jadi pembina school. Sekarang 2 tahun belakangan ini saya menjadi guru BP untuk kelas 10. Jadi ada 3 orang guru BP. Nah, setiap saya masuk ya, jadi setiap masuk pembelajaran yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara siswa agar mentaati setiap peraturan yang ada. Anak SMA terlebih lagi di masa sekarang dengan segala sesuatu serba bebas, segala sesuatu serba bisa diakses mudah gitu kan. Pemahaman kepada mereka tidak bisa dipaksakan, tapi perlahan tapi lanjut. Maksudnya terus-terusan diingatkan gitu. Kebiasaan positif yang sudah menjadi kebiasaan itu Kalau untuk piket kan itu standar ya. Kalau untuk misalnya piket kelas, bersih-bersih kelas, atau misalnya Jumat bersih, atau misalnya PHBI peringatan hari besar, itu kan sudah biasa. Tapi untuk saya pribadi di geografi sudah mulai berjalan tahun kemarin. Tahun ini sebenarnya saya ingin lebih tekankan lagi, cuma karena pandemi jadi gagal ya. Saya mewajibkan setiap siswa di kelas saya untuk pakai botol minum, bawa botol minum sendiri dari rumah ya. Termasuk saya pernah tahun kemarin buat eco-brick juga, tapi eco-bricknya belum bisa dimanfaatkan ya, karena maksudnya di sini belum ada lahannya. Tapi yang penting saya kasih tahu anak ada loh yang namanya eco-brick. Terus juga nanti rencananya pembuatan untuk poster-poster tentang ramah lingkungan gitu. Itu sebenarnya project tahun ini, tapi belum bisa berjalan karena pandemi gitu. apakah ada ekstra program yang khusus nantinya mungkin? Belum ada ya untuk eskul itu, eskul yang eskul yang akademik hanya baru KIR ya. Belum ada ya, selebihnya sih hanya eskul yang kayak segala macam seperti itu. Next mungkin saya pengen banget buat geo club gitu. Saya setiap tahun rutin anak ikut olimpiade ya UHAM. Jadi saya usahain setiap tahun gimana pun caranya harus ikut. Eskul di sini tadi kan ada KIR, selain itu ada apa? Banyak pramuka, PMR, standar, paskibra, eskul olahraga, futsal, gitu. Sama jurnal ya palingan. Jurnal sama kaligrafi di sini yang terkenal. Nah ini madrasah ya? Madrasah ada jurnal, jadi nanti jurnalnya ada kelola website sendiri, kelola media sosialnya segala macam ya untuk publikasi setiap kegiatan kita juga gitu. Nah ada juga kaligrafi di sini, jadi kaligrafi banyak juga sih yang sudah maksudnya prestasi gitu yang didapat sama eskul kaligrafi sendiri untuk mengharumkan nama sekolah ini. Struktur organisasi di sekolah ini Seperti apa? Ini Gitu. kalau saya bisa Udah kemarin sama saya. gitu, Udah konsul. Sini. sekolah Nomor saya boleh. Pasti. Itu kan baku. Harus seperti itu. Kalau nggak kayak gitu, nggak sesuai dengan pendidikan kan nggak bisa. Tadi yuk, masa? ada kendala Tadi dalam yuk. Bapak di itu kan kegiatan itu biasanya diadakan Tadi yuk. sebelum ada Ya, setiap di awal tahun kita rapat awal tahun. Di saat rapat awal tahun biasanya sekolah memberikan tenggat waktu kita untuk menyelesaikan rencana
kita ke depan. Jadi not only RPP atau perangkat ya. Kalau misalnya perangkat itu kan udah pasti silabus, RPP, alokasi waktu itu kan udah pasti nih kita buat, ya kan. Nah selain itu juga kita harus planning kita ke depannya ini mau apa. Kalau kegiatan kan udah ada yang pasti nih, kayak misalnya biasanya kita outing class, biasanya juga kita ada rihlah kalau di SMA study tour Jogja ya kan, yang kelas 3 ada ghost to campus gitu kan, itu kan acara yang sudah rutin yang memang sekolah. Nah guru juga saya pribadi atau kita itu diminta supaya apa planning ke depannya, bagaimana cara meningkatkan hasil belajar anak. Itu tadi misalnya saya selalu membuat program yang bisa dijalankan secara sederhana gitu, kayak tadi bawa botol minum sendiri, nanti bawa makan sendiri, atau poster-poster ke lingkungan seperti itu. Sebelum adanya ujian itu biasanya ada pemantapan Ada bimbel khusus, ada bimbel khusus. Tergantung ya, tergantung kepada siswanya. Maksudnya ketika kita kalau bimbel di sekolah, dari sekolah itu pasti ada ya penambahan belajar juga. Tapi kalau untuk dari luar sistemnya banyak sekolah yang menawarkan bimbel ke sini kan. Nah dikembalikan lagi ke siswa apakah mau mengikuti atau tidak. Tahun kemarin kita ada bimbel dari luar, saya lupa dari mana, tapi itu yang ditempel gede banget itu jumlah siswi yang lulus ke perguruan tinggi itu sampai hampir 50-an tahun ini ya, enggak tahu itu yang swasta ya gitu. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya bimbel itu perlu menurut saya. di sekolah ini ada juga pemantapan gitu. Hanya untuk kelas 3 dan itu di semester 2. Perkenalkan, nama saya Rizdiana Lutfia dari Manima Bogor. Peraturan sekolah yang berlaku untuk siswa yang Lisna ketahui ketika Lisna menjadi siswa di Manima Bogor. Yang pertama itu ketika masuk sekolah pukul 7, apabila siswa terlambat akan dipulangkan. Yang kedua, saling menghormati sesama. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Mungkin itu adalah salah satu peraturannya. Baik, jika di sekolah itu Lisna pernah mengikuti organisasi nggak seperti OSIS, MPK? Pernah mengikuti organisasi OSIS pada saat itu. Kalau di OSIS itu boleh tahu struktur organisasinya itu seperti apa? Yang pertama itu pembina, yang kedua itu ketua OSIS, wakil, bendahara, sekretaris, serta sekbid. Apakah ada kegiatan rutin seperti upacara hari-hari besar, apakah itu rutin dilaksanakan atau tidak di Manima Bogor? Untuk upacara hari Senin itu rutin dilaksanakan. Seluruh siswa ikut serta. Karena diwajibkan seluruh siswa ikut serta dalam upacara bendera. Kalau boleh tahu juga, Lisna mengikuti ekstrakurikuler apa? Untuk ekstrakurikuler, Lisna mengikuti ekskul jurnalistik. Tahu ekstrakurikuler yang ada di Manima itu apa aja? Apa sih tahu? Terdiri atas 9 ekstrakurikuler. Yang pertama praskibra, pramuka, PMR, kaligrafi, jurnalistik, ngadingdong, robotik, sama kir. Apakah pernah diadakan kegiatan belajar tambahan? Untuk kelas 12 diikutsertakan bimbel terutama untuk menghadapi ujian-ujian, terutama kayak UN, USBN, gitu, TO. Jadi pelajaran tambahan itu dilaksanakan ketika menjelang ujian-ujian. Ya, untuk menjelang ujian kelas 12 itu terutama di kelas 12-nya. Yang terlibat dalam proses kegiatan belajar tambahan itu siapa saja? Untuk kelas 12 yang bimbel itu hanya untuk kelas 12 dengan guru-gurunya sesuai dengan jadwal. Jika upacara hari-hari besar bagaimana? Upacara hari besar Manima Bogor diikutsertakan dalam upacara misalkan kayak 17 Agustus itu di lapangan kecamatan gitu. Yang Lisna ketahui kebiasaan positif yang diajarkan di sekolah itu seperti apa? Untuk kebiasaan positif, Manima Bogor sering mengadakan acara seperti Jumat duha bersama dengan itu pengajian bulanan setiap 1 bulan sekali. Kegiatan itu rutin dilakukan? Ya, rutin dilakukan.
Itu tadi PLP saya di Manima Bogor. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.